Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan juga remaja masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, karunia, nikmat yang tiada terkira. Kita bisa hadir dalam rangka silaturahmi salat subuh berjamaah. Semoga niat langkah kita dicatat amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada panutan kita, suri tauladan kita, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak-bapak jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang manusia lulus ketika diuji dengan kesulitan. Begitu mudah mengingat Allah ketika dalam kesulitan. Begitu gampang zikir kepada Allah ketika dia ada dalam kesulitan ekonomi, kesulitan dalam rumah tangga, kesulitan dalam kerja dan lain sebagainya. Begitu dekat, begitu akrab ketika dalam kesulitan, apalagi dalam keadaan sakit. Begitu gampang nikmat beribadah ketika dia berada dalam kesulitan. Tetapi ketika dalam kelapangan, kemudahan segala urusan, ekonomi, keluarga, karir dan lain sebagainya, kesehatan dan lain sebagainya, mengucapkan alhamdulillah saja sulit sekali. Ini apa artinya? Ketika seorang diuji dengan kesulitan, dia akrab dengan Allah, mengingat Allah, zikrullah. Tapi ketika diuji dengan kemudahan, lupa kepada Allah. Orang lain memuji, peluang untuk sombong luar biasa. Ketika dicaci, dia akrab, dia mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya kesiapan kita dalam mensikapi sesuatu ujian. Tidak semua kesulitan itu ujian, kemudahan juga ujian. Peluang untuk melakukan maksiat, peluang untuk melakukan kemadaratan, peluang untuk melakukan perzinahan dan lain sebagainya, itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana dia membentengi diri dari segala keburukan. Mungkin kita prihatin melihat saudara-saudara kita di Palestina saat ini. Tapi jangan salah, Bapak. Orang Palestina yang sedemikian rupa menghadapi segala bentuk ancaman, teror dan lain sebagainya, itu akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Zikrullahnya luar biasa, ilmunya juga banyak. Dan terkadang orang yang menghadapi ketegangan seperti di Palestina, di mana letusan bom, mortir, gedoran pintu yang setiap saat menghantui hidupnya, itu dapat pertolongan Allah luar biasa. Begitu akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan di kita, di Indonesia, yang lebih berat cobaannya. Kemudahan mendengar maksiat, kemudahan melakukan maksiat, itu yang harus kita hadapi dan kita sikapi. Jangan-jangan yang lebih berat itu di Indonesia, di negara kita. Melihat, mendengar, melakukan maksiat setiap hari kita lakukan. Nauzubillah min dzalik. Berangkat kerja naik motor, di pasar, di mal-mal, di jalan, peluang maksiat luar biasa. Ini jauh dari kenyataan yang kalau kita lihat di Palestina barangkali tidak ada. Jadi intinya adalah keakraban dengan Allah. Ketika kita dalam kelapangan, dalam kesulitan, upayakan hati kita akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kesulitan, kita dekat dengan Allah. Ketika ada dalam kelapangan, kemudahan dan lain sebagainya, lebih dekat lagi dengan Allah. Sehingga Allah melanggengkan apa yang kita dapatkan. Tidak buru-buru dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surah Al-Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur atas nikmatku, aku akan tambah. Tapi jika kamu kufur kepadaku, sesungguhnya azabku sangat. Itu kalau orang yang diuji dengan ekonomi luar biasa. Kufur seperti halnya korban, ditenggelamkan ke dasar. Azabku sangat pedih kata Allah Subhanahu wa taala. Ada satu teori yang ini barangkali lumrah disampaikan, yaitu teori ikan asin. Kita lihat ikan asin, dia itu awalnya berada di lautan. Ikan yang ada di laut sebenarnya tidak asin. Tapi ketika dia mati, baru diberi garam sedikit, baru asin. Apa sebabnya? Karena dia di lautan itu dalam keadaan hidup. Beda kalau dia sudah mati. Itu teorinya. Artinya apa? Ketika hati kita hidup, ketika hati kita zikir kepada Allah, ketika hati kita tertuju hanya kepada Allah, maka hiruk pikuk fenomena, kejadian, masalah yang luar biasa kita hadapi, baik dalam rumah tangga, di masyarakat, di tempat kerja, tidak ada apa-apa, tidak ada artinya dengan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hati kita mati, hati kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit saja, bisa jadi masalah. Ini artinya bagaimana kita menghidupkan hati kita, kesiapan kita dalam menghadapi persoalan. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Tidak ada musibah yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah. Wa may yahdi qalbah wa ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu a'lam. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan petunjuk ke dalam hati. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dari sini kita paham bahwa hati ini yang menjadi kuncinya.
ada satu daging dalam tubuh. Jika seluruh daging tersebut yang ada di dalam dada kita itu bagus, maka baguslah semua ibadah kita, yaitu hati. Jadi intinya adalah manajemen hati yang harus kita luruskan, yang harus kita perbaiki dalam sikapi persoalan. Dalam sebuah artikel, seorang ulama mengatakan ada 5 kiat dalam menghadapi persoalan. Yang pertama adalah siap. Siap dengan segala resiko. Siap dalam segala konsekuensi. Siap dalam segala tanggung jawabnya. Orang kalau siap, insya Allah sesakit apapun pukulan tidak akan terasa. Siap bertinju, beda dengan orang yang tidak siap ditinju. Siap dalam berusaha, dalam wira swasta, siap juga dengan konsekuensinya, rugi atau siap berumah tangga, siap juga dengan permasalahan yang muncul ketika dalam rumah tangga. Siap punya anak, siap pula konsekuensi punya anak. Jadi harus siap kita. Ketika mata terbuka pada saat kita mau melaksanakan sholat subuh atau tahajud, besoknya kita harus sudah pantengkan, siap segala-galanya. Insya Allah tidak akan terjadi masalah yang berat. Kalau pribadi kita, hati kita sudah ditanamkan sikap siap dalam melakukan segala sesuatu dan konsekuensinya. Yang kedua, ridho. Apa itu ridho? Senang. Ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi, "Malam yashkur ala ni'mati wa lam yasbir ala al-bala'i wa lam yarda bi qada'i falyatlub rabban siwaya falyakhruj min bainis sama'i wal ardi falyatlub rabban siwaya." Siapa yang enggak syukur atas nikmatku kata Allah dan tidak sabar atas balahi bencana ujian yang ditimpakan dan tidak ridho terhadap ketentuanku, silahkan pergi dari bumi dan langit dan cari Tuhan selain aku. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai ridho terhadap ketentuan. Ketika Allah tentukan kita mendapatkan jodoh, itu adalah ketentuan dari Allah. Ketika kita diberikan amanah anak oleh Allah, itu ketentuan dari Allah. Ketika ditempatkan kerja di instansi yang kita pilih, itu juga ketentuan dari Allah. Ridho terhadap apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kunci dalam menghadapi persoalan. Yang ketiga, jangan mempersulit diri. Jangan mempersulit keadaan. Kalau memang seperti itu awalnya kecil, jangan diperbesar. Kalau masalahnya sepele, jangan dipersulit. Insya Allah tidak akan terjadi permasalahan yang luar biasa nanti. Jangan mempersulit diri. Jangan mempersulit keadaan. Yang keempat adalah evaluasi diri sebelum dievaluasi orang lain. Hasibu anfusakum. Hisablah diri kalian qabla an tuhasabu, sebelum kamu dihisab nanti di yaumil qiyamah. Jadi evaluasi setiap kejadiannya kita. Kenapa ini terjadi? Kenapa menimpa diri saya? Apa hikmah di balik kejadian ini? Insya Allah kita mengambil hikmah setiap kejadian yang kita hadapi, yang kita alami, menjadi ilmu itu. Menjadi ibrah, pelajaran luar biasa, evaluasi setiap apa yang kita terima. Kemudian yang terakhir, yaitu jadikan Allah satu-satunya penolong. Wa in jahadu fina lanahdiyannahum subulana.
Jika kamu bersungguh-sungguh untuk meniti jalanku, aku akan tunjukkan jalan kepada menuju kesungguhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wahai Tuhan, Engkaulah tujuanku dan keridhaanmu yang aku cari. Subhanallah tabaraka. Seperti halnya permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dalam keluarga. Kita hadapi istri, kita hadapi anak. Keluar dari rumah kita hadapi masyarakat. Kesiapan kita terhadap segala kejadian itu jadi benteng utama. Seperti halnya tuntutan seorang istri. Dalam kitab Uqudul Jan ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulnya, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza qalatil mar'atu li zawjiha," apabila berkata seorang perempuan kepada suaminya, "Taliqni," serahkanlah aku, talaklah aku, ceraikan aku. Masya Allah. Ja'at yaumal qiyamah, maka kelak akan datang pada hari kiamat, wa wajhuha, dan mukanya itu la lahma, tidak mempunyai daging, terkelupas dagingnya, fihi, pada mukanya, wa lisanuha khariju min qafaha, dan lidahnya, lisannya khariju min qafaha, akan keluar dari belakang punggungnya. Nauzubillah min zalik. Ada seorang istri, pasangan perempuan, wanita yang jadi istri kita, berkata kepada suaminya, "Tolak aku, ceraikan aku, pulangkan aku sama orang tua." Tidak, yaumul qiyamah wa wajhuha la lahma fihi. Ketika dia menghadap suaminya ketika nanti di yaumil qiyamah dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak punya daging, tidak punya kulit wajahnya, dan lisannya keluar dari punggungnya. Nauzubillah min dzalik. Wa tuhwa ila qa'ri jahannam, dan akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Hati bapak, istri, jangan sampai berkata yang demikian. Wa in kanat tasumun nahar, sekalipun perempuan tersebut yaitu senang berpuasa di siang hari, wa taqumul lail daiman, dan menegakkan sholat pada malam harinya, tahajud selamanya, daiman, ahli ibadah, puasanya rajin, qiyamul lail, tahajudnya juga rajin, berkata kepada suami, ceraikan. Masya Allah, itu konsekuensinya berat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzur ila imra'atin, tidak melihat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada si perempuan, la tashkuru zawjaha, yang tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada suaminya." Jadi ya Allah, ini sebenarnya hadis untuk pasangan kita, kepada istri kita. Jangan tidak bersyukur, jangan tidak berterima kasih, jangan sampai tidak ridho terhadap apa yang diberikan suami kepadanya sebagai nafkah sehari-hari. Ini Allah tidak akan pandang, tidak akan lihat dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullaha, tidak melihat Allah tabaraka wa ta'ala
tabaraka wa ta'ala ila imra'atin, kepada seorang perempuan, la tashkuru li zawjiha, yang tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada suaminya, wa hiya la tastagni, padahal dia tidak menjadi kaya anhu, oleh suaminya. Seumur-umur berumah tangga gak pernah kaya, Bang. Seumur-umur gak kayak tetangga kita, Bang. Astagfirullah. Tersinggung suami dengan ucapan seorang istri yang katanya itu gak pernah kaya kita, Bang. Gak kayak tetangga, gak kayak orang lain kita. Ya Allah. Tetangga nambah terus, baik perabotannya, kemudian juga gelang tangannya dan lain sebagainya. Apa? Ya Allah, ya Rasulullah. Sakit hati suami didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yanzur ila imra'atin la tashkuru zawjiha. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Law anna limra'atin min malin", sesungguhnya jika seandainya seorang harta, seorang istri minal mali, yaitu perempuan yang mempunyai harta, misla mulki Sulaiman, seperti hartanya kerajaan Nabi Sulaiman. Istri kita punya harta seperti hartanya Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam, bin Daud alaihi salam, wa akalahu zawjuha, dan dimakan oleh suaminya. Summa qala, kemudian berkata lahu, kepada suaminya, aina mali, kemana harta? Ya Allah, ya Rasul, harta seperti halnya Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam, kemudian dimakan sama suaminya, dinikmati oleh suaminya, ujung-ujung istrinya ngomong, aina mali, mana hartaku? Illa ahbatallahu amalaha, melainkan Allah melebur amalnya itu seorang istri arba'ina sanah, selama 40 tahun. Jadi tidak main-main seorang suami ketika di dalam keluarga sakit hati, tersinggung. Ini digambarkan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, sekalipun seorang istri punya harta seperti hartanya Nabi Sulaiman, kerajaan Nabi Sulaiman, kemudian dimakan oleh suaminya, hartanya tadi tidak banyak, sebagian dan sedikit, kemudian ditanya, mana hartaku ini? Ya Allah, ahbatallahu a'malaha arba'ina sana, 40 tahun dilebur itu pahala ganjaran si istri tadi, ibadahnya. Nauzubillah min dzalik. Itu adalah gambaran di dalam keluarga ada saja permasalahan. Ketika istri pengen talak, ketika istri tidak bersyukur, ketika istri meminta, mana hartaku yang kau makan, itu semuanya tidak mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri yang demikian. Kali ini yang disampaikan sedikit. Semoga ada hikmahnya, semoga ada manfaatnya buat kita dan di rumah tangga kita dan di masyarakat yang kita berada di dalamnya. Semoga keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanya muslimin pada
memberi semangat pada yaitu biar baik. Alhamdulillah, luar biasa ini pertanyaannya Pak ya. Ketika diuji dengan kesulitan, kesusahan, pahit, penyakit dan lain sebagainya, kita dekat dengan Allah, kemudian juga zikir, juga menyebut nama Allah, berdoa juga terasa nikmat, barangkali air mata juga berlinang, pengen disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika diuji dengan kelapangan, kemudahan, keberhasilan, kesehatan luar biasa, jangankan zikir kepada Allah yang banyak, menyebut alhamdulillah aja sulit. Gimana agar tetap mantap hati kepada Allah, agar tetap Allah langgengkan rizkinya, Allah langgengkan kemudahannya, sehingga tadi yang disampaikan, aku akan tambah nikmatku kepadamu jika kamu bersyukur. Ini adalah kekuatan dari ilmu sebenarnya. Dari manapun asalnya kita dapatkan ilmu, kita amalkan. Hati-hati ketika dalam kelapangan. Ini ujian yang berat dari Allah. Ketika dalam kemudahan, ketika dalam ekonomi berlimpah, ini adalah ujian dari Allah. Kadang lupa seperti itu. Lupa bahwa itu adalah ujian. Lupa bahwa itu adalah cobaan dari Allah. Bagaimana mensikapi itu agar kita tetap manteng kepada Allah? Ilmu. Jadi ilmu yang kita dapatkan dari manapun, dari siapapun. Jadi kalau sudah mendapatkan ilmu, kita amalkan apa yang kita dapatkan. Zikir jangan lupa, menyebut nama Allah jangan lupa, ikhtiar jangan lupa, doa apalagi. Agar Allah langgengkan, agar Allah kekalkan, agar Allah pelihara kenikmatan yang saya dapatkan. Seperti itu. Jadi ilmu dari mana saja kita dapatkan, kita amalkan. Kemudian zikir hati, ala bizikrillah tatmainnul qulub, jangan sampai lengah. Karena setan masuk dari sisi mana saja. Lubang yang ada dalam tubuh kita itu dimasuki oleh setan, ada dalam tubuh kita qarin, subhanallah, dia akan menghasut minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia yang selalu membisikkan keburukan. Zikrullah dalam hati, ala dzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah hati akan tenang. Sepahit apapun, semanis apapun yang kita dapatkan dalam kehidupan kita, insya Allah semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak sedikit barangkali. Ada lagi Bapak yang lain? Iya. Apa kita ini, iman kita ini kadang-kadang naik dan kadang turun, Pak. Iya. Betul. Jadi yazidu wa yanqus. Kadang iman itu bertambah, kadang berkurang seperti itu. Ini kuncinya di tadi itu Pak, zikir dalam hati. Ketika zikir dalam hatinya los, ada satu peristiwa di surga yang dicontohkan, yang disampaikan oleh Rasulullah. Apa penyesalanmu ketika hidup di dunia, wahai ahli surga? Penyesalanku adalah tidak zikir dalam satu detik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penyesalan di dalam surga nanti. Satu detik saja kita lupa kepada Allah, itu saya menyesal, wahai Rasulullah. Jadi yazid karena kita berada di lingkungan yang menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Wa yanqus, kita lepas dari lingkungan tersebut
dan tidak kita bentengi hati kita dengan zikir kepada Allah. Itu bisa jadi mata kita, telinga kita, tangan kita, semua anggota badan kita bisa ditarik dalam kemaksiatan oleh orang lain. Nauzubillah min dzalik. Jadi konsekuensinya adalah ke hati. Jadi kalau hati bisa diluruskan, bisa diistiqomahkan dalam zikir kepada Allah, insya Allah istiqomahnya hati ini bisa membawa kita yazid terus, tidak pernah yankus. Itu yazid wa yankus memang keimanan dari orang awam. Tapi yazid terus tidak pernah yankus, itu adalah keimanan para nabi, para wali, para hamba Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak Imam. Masya Allah. Ada lagi Bapak mungkin? Tidak ada ya. Sama-sama kita mengajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian subuh kali ini memberikan manfaat, ibrah, pelajaran yang berarti buat kita, wabil khusus buat diri sendiri dan umumnya kepada jamaah sholat subuh. Bapak-bapak sekalian, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala juga, kita mohon semoga istri kita, anak-anak kita, keluarga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga berkumpulnya di dunia, sehingga nanti di akhirat kelak di surganya kita dikumpulkan kembali dengan keluarga kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup dengan doa kifayah majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.